Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga teman-teman yang lagi terluka hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipulihkan kembali, tetap bisa semangat lagi untuk melakukan aktivitas apapun. Kali ini Al-Fakir Saiful Dahri akan sharing kepada antum semuanya, ikhwan dan akhwat, dengan topik pemulihan hati, pemulihan jiwa. Ini sangat menarik sekali untuk kita bahas, untuk kita kaji sebagai renungan atau sebagai motivasi agar kita bisa tumbuh kembali ketika di saat kita sedang terjatuh saat ini, yang kita tidak ngerasa bahwa diri kita terjatuh atau kita dalam kondisi sakit tapi kita nggak ngerasa. Nah, ini sangat berbahaya untuk kita ini bisa bertumbuh. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang di sini ngerasa berjuang diri sendiri? Atau siapa teman-teman atau sahabat-sahabatku yang ngerasa diri sendiri, yang ngerasa sepi di tempat keramaian? Apa sebabnya orang itu ngerasa berjuang diri sendiri, ngerasa sepi di tempat keramaian? Permasalahannya adalah karena jauhnya kita dengan kita sendiri. Kita terlalu banyak jauh bermain di luar daripada kita bermain dengan diri kita sendiri. Kita sibuk mengapresiasi orang lain, sementara kita jauh tidak pernah bahkan mengapresiasi diri kita sendiri. Banyak menghakimi diri kita sendiri sehingga kita jauh dengan diri kita sendiri. Contoh teman-teman semuanya, terkadang kita melihat orang lain, banyak kita mengapresiasi orang lain, memuji orang lain. Wah, si A itu orangnya hebat, si A itu orangnya Masya Allah luar biasa, orangnya hebat, bahagia banget. Saya ini apa ya? Kok hidup saya seperti ini? Dari dulu seperti ini hidup saya. Ini adalah contoh kita ini banyak terlalu mengapresiasi orang lain, tapi kita minimnya mengapresiasi diri kita sendiri. Padahal banyak kelebihan kita yang kita ini lupa terhadap mengapresiasi diri kita sendiri. Yang membuat kita itu luka sebenarnya itu bukan dari orang lain. Yang membuat luka hati kita itu sebenarnya adalah diri sendiri. Asumsi pikiran sendiri, asumsi, atau kita banyak terlalu dibawa oleh arus perasaan sendiri. Itu yang menyebabkan kita ini luka batin, mudah rapuh, sehingga nggak ada stamina diri kita. Fisik sehat tapi batin kita sakit, sehingga nggak ada motivasi dalam diri kita. Ini yang harus dipahami ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Saya kasih contoh begini. Ketika kita berjumpa dengan orang lain, bertemu dengan orang lain atau dengan temannya, kemudian temanmu noleh ke kita, ternyata temanmu tuh nggak nyapa ke kita, lalu kita
memiliki asumsi lain. Wah, ini temenku kenapa ya kok sudah beda sekarang, kok nggak nyapa, sombong banget. Nah, ini sudah berasumsi yang buruk seperti itu, sehingga dia akan dibawa ya, terpikir ya, artinya menjadi pikiran ke rumah, terpikir kenapa ya, mentang-mentang dia sudah sukses, mentang-mentang dia sudah kaya, sudah berkecukupan, kok sampai gak nyapa dengan saya, kok udah lain ya, udah beda sekarang. Padahal temennya tadi itu gak melihat kita, sehingga gak nyapa dengan diri kita. Itu artinya apa, teman-teman? Jadi luka hati itu sebenarnya bukan karena faktor, bukan karena dari dunia, bukan karena lingkungan, tapi yang menyebabkan kita luka hatinya, kita luka batinnya, itu karena terjebaknya pikiran diri kita sendiri dan terseretnya dengan arus perasaan diri kita sendiri yang selalu menjadi menghakimi diri kita sendiri. Nah ya teman-teman semuanya, maka bagaimana caranya? Ya kita harus banyak mengapresiasi diri kita sendiri, dan kita gak boleh memiliki buruk sangka atau perasaan yang buruk, pikiran yang buruk, karena pikiran yang buruk atau perasaan yang buruk yang datangnya dari kita sendiri yang menyebabkan kita itu menjadi luka hati, menjadi batin kita luka. Dan batin yang luka itu biasanya tidak akan produktif, malas untuk berbuat, malas untuk melakukan hal-hal yang positif. Tetap semangat semuanya.